Kisah cinta terindahku. 17 hari setelah kuucapkan cinta, aku pun meminangnya. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, penggenggam jagat raya, pengatur gerak dan langkah seluruh hambanya dalam tidur maupun terjaga. Dia yang melangkahkan hambanya menuju takdir yang dikehendakinya, takdir yang tak mungkin dihindari apalagi ditolaknya. Dia memberikan cinta, menumbuhkan benihnya, dan dia pula yang menjaganya. Demikian pula dengan kisah cintaku ini, kisah cinta terindah dalam hidupku, pertemuan yang tak kita rencanakan dan tak pernah kita bayangkan, pertemuan yang membawa berkah berlimpah. Kisah cinta ini berawal di bulan Oktober ketika aku diterima bekerja di sebuah instansi swasta. Bos tempatku bekerja, Bu Aziza, seorang wanita paruh baya, lembut, dan berhati mulia. Aku yakin pertemuan ini bukan sebuah kebetulan, akan tetapi adalah rancangan terindah dari Tuhan. Dia mempertemukan kami, mendekatkan kami, menumbuhkan benih cinta di antara kami. Bosku seorang janda dengan 2 anak wanita, sedang aku seorang duda dengan 1 anak laki-laki. Bosku santun tutur bahasanya, taat pada agama, sholat menjadi prioritas utama. Setiap mendengar adzan berkumandang, dia selalu bergegas mendatangi musola dengan tidak lupa mengajak para stafnya. Pada awalnya, aku bekerja sebagai staf biasa, mengerjakan tugas administrasi dan sesekali juga tugas lapangan. Dari pengalaman kerjaku sebelumnya, tak berselang lama, aku diangkat sebagai humas di perusahaan bosku. Karena kesibukan di tempat kerja, sehingga kami sering mengerjakan pekerjaan kantor, bahkan lembur bersama. Kebersamaan yang pada akhirnya menumbuhkan getar di dada dan benih-benih cinta. Pada bulan Desember, bosku membuka cabang perusahaan baru. Persiapan pembukaan cabang baru membuat kesibukan semakin bertambah. Waktu pertemuan kami pun semakin bertambah, benih-benih cinta pun semakin subur mengiringi. Semakin hari, aku semakin terpesona dengan sikap bos yang selalu santun, lembut, dan penuh perhatian. Getar-getar di dada, aku tak lagi mampu membendungnya. Aku tidak cukup berani mengutarakan langsung isi hatiku kepadanya. Beberapa kali dalam momen pertemuan, aku mencoba, tapi selalu gagal berucap merangkai kata. 28 Februari, menjelang tengah malam, kulihat HP-nya masih online. Dengan tekad dan nekat, aku pun mulai chat WA-nya. Kuucapkan salam, dan dia pun segera menjawabnya. Setelah basa-basi, aku pun langsung menuju inti. Aku sampaikan dengan dada berdebar dan lidah bergetar kalau aku jatuh hati padanya. Aku ungkapkan getaran dada dan seluruh isi jiwa yang meronta karena gejolak cinta. Tiba-tiba, bos langsung meneleponku. Aku siapkan diriku dan juga jiwaku kalau bos menolak cintaku dan memarahiku. Aku terima teleponnya dan kuucapkan salam. Dia pun menjawab salamku dengan nada lembut ciri khasnya. Malam itu kita berbicara panjang, melakukan penjajakan. Kita bercerita tentang masa lalu, tentang kegagalan kita. Kita juga bicara tentang harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Kita menjadi tahu kalau keluarga kita yang dulu
hancur di saat yang hampir bersamaan, hanya beda bulan. Sebab kehancurannya pun hampir sama juga. Kita juga bicara tentang rencana dan harapan masa depan, keinginan hidup tentram, damai, bahagia, rumah tangga yang berlandaskan kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Kita meyakini rumah tangga adalah lahan amal soleh yang sangat berlimpah. Tersenyum, tertawa, saling memperhatikan, menyayangi, mencintai, menjaga, dan mendoakan adalah ladang pahala untuk kami. Kami pun berbicara dari hati ke hati, berbincang lebih dalam, memadukan rasa dan asa. Banyak kesamaan tujuan dan harapan yang kita rasa. Waktu berjalan sangat cepat. Tanpa terasa kita bicara sampai jam 3 dini hari. Menyatukan hati, rasa, dan asa. Menyelaraskan langkah bersama, merendah hari-hari, bergandeng tangan, seiring sejalan melangkah menuju masa depan indah. Dini hari itu kita akhiri voice call. Kita mematri janji bersama dalam suka maupun duka, juga sedih dan gembira. Kita bersatu saling menguatkan menghadapi ujian dan tantangan kehidupan. Kita bertekad mengubur masa lalu dalam-dalam dan menyongsong masa depan gemilang. Kita sama-sama sujud syukur atas karunia cinta yang Allah telah berikan. Pagi itu adalah pagi terindah di kantorku. Senyumku merekah, wajah cerah, semangat bertambah. Aku berangkat kantor pagi sekali dan langsung menghampiri bosku. Aku disambut dengan wajah sangat cerah, senyum merekah indah. Getaran dadaku membuncah. Semangat kerjaku tambah berlipat karena kini bos cantikku adalah kekasihku. Melihat kedekatanku dengan bos, rekan-rekan kerjaku memberikan support dan sambutan positif. Mereka mendukungku agar bos menjadi teman hidup masa depanku. Kita tidak menunggu lama, kita seolah dikejar waktu, melangkah secepat kilat menyusun rencana indah ke depan. Bosku yang cantik cukup mengerti agama karena lulusan dari salah satu pesantren ternama. Walau kami telah resmi menjadi sepasang kekasih, aku tak berani memegang tangannya, apalagi memeluk dan menciumnya. Janji-janji dan harapan akan kebahagiaan di masa depan sama-sama kita tebarkan. Janji untuk saling setia, janji untuk saling menyayangi, dan janji untuk saling memperhatikan dan membahagiakan. Kita sama-sama inginkan jalinan kasih yang kita tautkan berada dalam naungan ridho Tuhan. Hari libur kerja adalah saat yang paling kita tunggu. Aku, calon istriku, dan anak-anak kami berkumpul bersama, menyatukan dua buah keluarga. Aku melihat raut wajah anak-anak kami ceria dan calon istriku sangat bahagia. Bila tiba waktu sholat, kami pun berjamaah dan aku sebagai imamnya. Aku bersyukur karena anak-anak kami tumbuh dengan baik, mengerti agama, dan memiliki akhlak yang indah. Kami tanamkan dalam diri anak kami bahwa kami hadir di sisinya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan kebahagiaan mereka. Kami akan selalu ada untuk mereka, menyayangi, memperhatikan, dan membahagiakannya. Menunda sebuah kebaikan adalah kerugian. Itulah salah satu prinsip hidup yang berusaha kami pegang. Demikian pula dengan cinta kami. Kami ingin segera dan secepatnya dihalalkan dan diridhoi Allah. Kami awali langkah indah kami
dengan menghatamkan Al-Quran disertai doa dan harapan. Semoga rumah tangga yang kita bangun senantiasa dilandasi dan disinari cahaya Al-Quran. Aku membaca mulai juz 1 sampai juz 15 dan berakhir pada surat Al-Kahfi. Sedang calon istriku memulai dari surat Maryam dengan harapan semoga calon istriku senantiasa menjaga dan dijaga kesucian diri dan jiwanya, dirindukan surga seperti Maryam. Dengan khusyuk dan semangat berharap turunnya rahmat, ayat demi ayat berganti juz dan surat. 10 hari kami telah menghatamkannya, walau kesibukan kantor tetap luar biasa. Lelah tak kami rasa, capek pun kami tak peduli. Aku telah berjanji, setelah kami menghatamkan Al-Quran, aku sesegera mungkin meminangnya. Waktu yang masih terhitung sangat singkat, tapi bunga cinta tumbuh sangat cepat, seperti rumput yang diguyur hujan. Keyakinan dan cinta kita tumbuh berlipat. Hari-hari yang semula sunyi, kini menjadi indah, penuh warna merona. Kini aku tak lagi bangun kesiangan. Menjelang waktu subuh, HP-ku pasti berbunyi. Video call setiap pagi itulah rutinitas kita. Dia membangunkanku. Wajah teduh bersinar siraman air wudhu memenuhi layar HP-ku. Lengkap dengan senyum indah menawannya. Balutan mukena putih yang menutup auratnya, menyempurnakan pesonanya. Dengan nada lembut dan manja, dia memintaku segera bangun. Dia mengingatkan bahwa aku sebentar lagi adalah imamnya, pembimbing dan penuntun hidupnya menuju surga. Dia selalu yakinkan bahwa aku adalah pria yang dipilihkan Tuhan untuk menemani sepanjang hidupnya. Semenjak aku dekat dengannya, aku merasakan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Hidupku lebih tenang, damai, dan bahagia. Sholatku menjadi tepat waktu, baca Quran setiap malam, tahajudku pun tak terlewatkan. Dia selalu mengingatkan bahwa akhirat jauh lebih penting dari dunia. Setelah memastikan aku telah bangun, dia pun melanjutkan dengan 2 rakaat fajar dan wirid, menunggu datangnya waktu subuh tiba. Dia selalu merindukan dalam tiap sholatnya, aku sebagai imamnya. Itulah dia yang selalu perhatian dan penuh kelembutan. Sebelum berangkat kantor, dia selalu mengingatkanku untuk hati-hati dalam perjalanan. Kantor tempatku bekerja kini telah menjadi surga bagiku, lengkap dengan bidadarinya. Melihat aku datang, bosku langsung menyambutku, menangkupkan kedua tangannya di dada, menghormat dan menyampaikan salam kepadaku. Itulah salah satu hal yang sangat kusuka darinya, selalu menjaga diri dan kehormatannya, menolak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, walaupun hanya sebatas jabat tangan. Tak berselang lama, dia mengetuk pintu dan masuk kantorku, membawa secangkir kopi panas kesukaanku, juga sarapan pagi yang telah disiapkan untukku. Kita makan pagi bersama sambil berbincang penuh kehangatan. 10 hari telah berlalu, bacaan Quran sudah kami selesaikan. Doa khotmil Quran ku baca dan dia mengaminkannya. Tak lupa kita selipkan doa-doa terbaik dan terindah untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Aku tepati janjiku,
4 hari aku siapkan diriku, jiwa dan ragaku untuk meminangnya. Setiap waktu dan kesempatan luang kita gunakan untuk saling mendekatkan dan mengikatkan jiwa menuju kebersamaan, menyatukan irama cinta seia sekata. Setiap malam menjelang tidur, kita selalu sempatkan voice dan video call. Kita bergantian melantunkan doa sesuai dengan harapan kita ke depannya. Kita bergantian membaca Al-Quran dan menyimaknya. Dan kita akan istiqomahkan kegiatan ini setelah kita menikah nanti. Rabu 17 Maret, aku menemui bosku. Kutanya kesiapan jiwa dan raganya menerimaku sebagai imam dalam kehidupannya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dia pun dengan senang hati menerima dan menyetujuinya. Siang itu, bosku izin pulang lebih dulu. Urusan kantor diserahkan kepadaku. Dia akan mempersiapkan diri dan keluarganya untuk acara pinangan nanti malam. Selepas maghrib, dengan diantar Pak D dan saudaraku, kami berangkat menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak diam. Aku memilih melantunkan doa, semoga bosku menjadi istriku yang selalu mengiringi dan mendampingiku sampai surga. Sampailah kami di depan rumahnya. Kita ucapkan salam dan serentak dijawab oleh keluarga calon istriku. Kami disambut dengan hangat dan akrab. Beliau memang faham agama dan sangat mengerti cara memuliakan tamu. Setelah cukup basa-basinya, Pak Deku pun melanjutkan acara inti, yaitu mewakili keluarga besarku meminang calon istriku. Calon mertuaku pun mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas niat baik kami. Beliau meminta waktu untuk berunding dengan keluarga besarnya tentang jawabannya. Jawaban resmi akan diberikan dalam kunjungan balasan ke rumahku nanti. Tibalah saatnya kami dipersilahkan menikmati makan malam. Di ruang makan telah menunggu calon istriku dengan gaun warna putih lengkap dengan kerudung dan bros bergambar hati warna pink kesukaannya. Malam itu aku melihat calon istriku sangat mempesona dan terlihat sempurna. Merah merona pipinya menambah kecantikannya. Kami berbicara sangat akrab, penuh canda dan tawa, layaknya telah menjadi satu keluarga. Tanpa terasa, waktu telah beranjak semakin larut dan kami pun harus pamit mohon diri. Sebelum pulang, kami semua berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar niat baik kami dilapangkan, dilancarkan, dan diridhoinya. Sepanjang perjalanan pulang, aku tenggelam dalam doa, bersyukur atas semua karunia, terlebih karunia terindah calon istriku yang sholihah. Itulah awal kebahagiaanku, memiliki kekasih hati cantik jelita, lembut dan indah tutur bahasanya, faham dan mengerti ajaran agama, penuh perhatian, cinta, dan kasih sayang. Sungguh kesempurnaan yang indah dari Sang Pencipta, dan aku sangat bersyukur dapat memilikinya. Aku sungguh beruntung memiliki calon pendamping hidup sholihah, sholat selalu tepat waktu, sangat berbakti kepada orang tuanya,
penuh perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Walaupun sedang meeting, bila adzan berkumandang, dia segera bergegas melaksanakan kewajibannya. Bila orang tua atau anaknya membutuhkan kehadirannya, meeting sepenting apapun pasti dia tinggalkan. Semenjak kami mengikat janji, kemanapun dia pergi untuk suatu keperluan, selalu memberitahukan dan minta izin kepadaku, serta mohon doaku. Satu permohonan sederhana yang dia minta dariku: jujur, setia, jangan pernah meninggalkannya, dan sayang pada keluarga. Aku penuhi permintaannya dengan hati lega. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hambanya yang baru belajar menjadi baik, meskipun masih berulang kali melakukan kesalahan, telah diberi karunia calon istri yang sangat baik. Sesampai di rumah, aku sujud syukur berlinang air mata.